everyone. How are you all today? I'm so glad, I'm so happy to see all of you again today in this Instagram live. In this time, I'm sure all of us are ready, all of us are fine, and I'm sure we are all living in the grace and mercy of God. It's the second week of the month of September, and I believe God's blessings, God's grace, God's mercies are always new for us every day of our life. I would really welcome all of you that are joining or that will be joining later through other platforms, and yeah, it's really an honor for me to minister to all of you. I hope that all of you are being blessed by God and following the word of God always in your life, because as we know that in this time, what we need the most is only the word of God, and we need to always stay tuned to his words and just obey whatever his word says. And I also believe that these are the times, these are the part of our life that we need to realize that Jesus is the only one that can help us and that can be with us throughout our life journey. So before we begin worshiping the Lord and welcoming Captain Rico Mavela, the captain of Batik Air that saved from the Palu tsunami, let's pray first, and yeah, let's prepare our hearts and invite his presence to be in our home, because no one can stop the Holy Spirit to touch and deliver us from all our needs and our problems. So let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory, we give you honor, Father, for this day, Lord. If we can gather again through this life, Father, it is not because of our strength, Father, it is only because of your grace, Lord. Lord, we also pray for this time, Lord. Let your Holy Spirit come and touch each and every one of us, Father. Touch each and every one of our hearts, Father. Thank you, Lord. We also pray for Captain Rico that will be sharing soon, Father. Let everything be your word, Father, and let we can learn many things from you again today, Lord. Thank you, Lord. We just surrender this time into your hands. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's prepare our heart and let's worship him through it all. Hallelujah. He's always there in our life. Amen. He never leaves us in every season of our life, whether good or whether bad. He's always there. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go through it all. We know, Lord, you're forever in our life. Yes, Jesus. You are forever in the light. You see us through the seasons. Cover us with your grace and lead us to your righteousness, and we look to you, and we wait on you. We'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. We're carrying it in everlasting
hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go through it all. We worship you, Lord. You are a faithful God. You are a faithful God. You are a faithful Father. Yaralabaya Shanda Yaramamara Maya se. Pielbe Kente Lamonara Maya Sanda Yanaranama. Oh, we worship you, Jesus. Ya hallelujah, Lord. Shekar Yaralabara Labaya Sanda Yaralamo. Yaralabaya Yaralabashe. Jesus, we honor your presence. Touch each and every one of us, Jesus. Yaralabaya se. Hallelujah. Sharalabo. Yaralabaya Yaralamanamaya se. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami mengagumi kebesaran-Mu, kesetiaan-Mu Aba, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau berkata kepada kami, janganlah takut. Sheker yaralana maya sanda yaralana maralana maya si yaralana maya sheker yarala banaralana maralana maralana maya si. Kau berikan kami keberanian, Kau berikan kami kemenangan, Kau berikan kami kesembuhan. Sharanamu yaralanamase, shekerye naralanamu yanamase. Haleluya, haleluya, bagi nama. Baik semuanya, kita masih menunggu untuk kedatangan dari Captain Rico. Begitu Captain Rico sudah bergabung, kita akan segera memulai talk show kita untuk hari ini. I'm sure all of us are still excited and still believing for something great to happen in our life. So kita akan menunggu untuk Captain Rico dapat bergabung bersama dengan kita. Mungkin kita akan coba kirim invitation ke Captain Rico supaya beliau bisa lihat, supaya beliau bisa dapat notification ya. Kita akan coba invite. By the time being, you all can share, bisa kasih tahu teman-temannya, bisa kasih tahu mungkin grup-grup rohani yang teman-teman miliki atau siapapun orangnya, agar kita bisa melihat dan merasa terberkati bersama-sama. Kita akan coba lihat supaya Captain Rico bisa join. Kita akan tunggu supaya Captain Rico segera join. Untuk sementara, I think let's worship the Lord again. Biarlah kita menyembah Tuhan lagi dan masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Syakarala marala marala mose, yarala rala mayase. Shakarya rala barala mayara rala marala ramayase, yarala barala mayase. Kami agungkan Engkau, Allah yang setia. Haleluya, kami agungkan Engkau, Bapa yang baik. Haleluya, kami berikan hati kami berikan hidup kami hanya bagi nama-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oke, Captain Rico sudah bergabung. Kita akan menginvite. Oke, coba.
Shalom, Captain. Shalom, Captain Rico. Halo. Shalom, selamat sore. Terima kasih banyak untuk waktunya, Captain. Iya, Suara saya terdengar dengan jelas, Captain? jelas jelas. Oke, terima kasih banyak, Captain, untuk waktunya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa kedatangan Captain Rico Mavella. Wow, sangat luar biasa. Captain, sebelum kita mulai perbincangan kita, boleh aku pimpin dalam doa, Captain? Boleh, 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 boleh. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Abamu dengan Captain Rico Tuhan boleh bertemu Tuhan, boleh berkumpul Tuhan di live Instagram ini Tuhan. Biarlah Tuhan live Instagram ini menjadi berkat Tuhan apapun yang kami sharingkan Tuhan menjadi satu pembelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Captain, sepertinya foto Captain kurang terlihat Captain di screen. Iya, sebentar ya. Ini lagi jatuh-jatuh terus nih. Oh, oke, oke. Siap, siap. Gimana sekarang? Oh, masih belum ya? Masih belum, Captain. Nggak kelihatan gambar ya? Iya, nggak kelihatan gambarnya, Captain. Harusnya udah kelihatan ya, sebentar. Aku lockout dulu ya. Oke, boleh. Ya, inilah ya, teman-teman semua. Inilah yang disebut dengan internet. Tapi tidak apa-apa. Aku yakin kita semua masih excited, masih sangat bergembira untuk menanti pembicaraan pada hari ini. So, jangan leave, jangan tinggalkan live Instagram ini. In fact, ajak teman-teman, ajak saudara-saudara semuanya yang ada di sini untuk kita dapat berbincang-bincang lagi dan agar dapat menjadi pembelajaran. Coba kita lihat sekarang, apakah bisa? Coba. Oke, kita akan tunggu ya, supaya kita bisa berbincang-bincang dengan enak dan tidak ada gangguan-gangguan. So, ya jangan tinggalkan Instagram ini dulu sebelum kita menyelesaikan pembicaraan kita. Oke. Oke, kita masih menunggu untuk Captain Rico dapat terhubung dengan kita kembali. Oke. Coba. Coba ya sekarang. Oke, kita akan tunggu. Haleluya. Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Oke, kita masih menunggu Captain Rico bisa bergabung. Captain, kita masih menunggu. Haleluya. Sepertinya ada gangguan pada hari ini, tapi let's hope for everything to go well and kita bisa berbincang-bincang hari ini.
Shandayaralaba. Jesus Christ. Hmm. Kau Allah yang layak dipuji, angkat Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Mengerti. Hello. Oke, mantap Ah, Captain. Akhirnya, HP reset. haleluya, akhirnya puji Tuhan. Oke, Iya. aku mau tahu nih Captain. Captain kan sekarang banyak di pelayanan ya Captain, memberitakan firman Tuhan, banyak sharing, banyak memberi kesaksian. Aku mau tahu nih Captain. Sebenarnya kan Captain adalah seorang pilot. Pernahkah Captain bercita-cita dari kecil untuk menjadi seorang pilot, Captain? Cita-cita awal sih sebetulnya bukan pilot ya. Jadi apa, Cita-cita Captain? masinis kereta api. Wow, oh, terus jadi pilot gimana ceritanya, Captain? Ya itulah, kalau rencana Tuhan berbeda dalam hidup kita, apa yang kita rencanain sometimes different gitu ya. Betul, betul, betul. Orang Wah. tua sih pilot, kakak-kakak pilot. Cuman waktu masih kecil tuh karena nggak suka pesawat, suka Oh, lihat, tapi nggak suka naik. Karena setiap naik pesawat muntah. oh, fobia ketinggian ya? Bukan, bau pesawat itu kan bau aftur ya, bau bensin pesawat di dalam Oh, ruangan pesawat hmm, itu hmm, membuat saya mabuk gitu loh. Jadi saya nggak suka. Setiap naik oke, pesawat pasti muntah. Jadi I don't hmm, think so that I'm gonna be a pilot. So tapi oke, saya kalau diajak naik kereta api, saya suka banget gitu loh. Kak, oke. Jadi pengennya di masinis kereta api ya. Iya. Captain, Captain kan kita semua tahu lah Captain mengenal Tuhan Yesus. Aku mau tahu nih, apakah Captain terlahir dari keluarga yang emang kenal Tuhan Yesus atau gimana Captain? Kalau dibilang kenal Tuhan Yesus ya kenal. Hmm. Jadi memang sudah Keluarga Kristen beribadah di memang. gereja. Sudah Kristen dari kecil ya berarti ya? Iya, tetapi kan Hmm. itu yang orang salah mengerti bahwa Kristen dari kecil bukan berarti dia kenal Tuhan. Betul, yes, aku setuju. Benar. Kristen belum tentu keluarga itu hidup menurut kehendak Tuhan atau Setuju, yes. Setuju, betul setuju. tentang ya. Hmm. Kristen sih Terus, Kristen bukan hmm. gitu kan. Ya. Oke, jadi kapan saatnya Captain mengalami Tuhan benar-benar dalam kehidupan Captain? Mengalami Tuhan benar itu 98 tahun Oke, 98 mengenal iya. Tuhan, mengenal lebih dekat lagi, mulai baca Alkitab, mulai mengenal belajar worship yang benar, melakukan firman, kemudian melayani sungguh dengan benar ya. Kalau Wah, melayani sebetulnya sudah dari tahun 87 sebagai wow, organis gereja. wow, Kehidupannya, luar biasa keren. kehidupannya kehidupan melayani gitu loh. Hmm. Kehidupannya duniawi, hanya cuma bermain musik saja gitu. Oh, Tetapi oke. hidupi Tuhan dalam hidup itu diawali tahun 98. Ah, dahsyat. Ya, ya, ya. Iya. Terus berarti selama dari kecil itu Kristennya kalau bisa dikategorikan berarti Kristen KTP ya, Kapten ya? Ya, Kristen KTP. Kata kisasi waktu saya gereja di Okumene, saya Hmm. satu SMP sudah CD. Eh, Hmm, wow.
sadar betul, tetapi tetap tidak merubah kehidupan saya karena saya nggak berjumpa dengan Kristus gitu loh. Yes, 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 betul, setuju. Wow. Terus, Ya kalau dibilang KTP ya mungkin KTP ya. hmm, tahu, cuman nggak mendalami ya, Captain ya, atau mungkin nggak mau mendalami pada waktu itu ya, Captain ya. Si karena gini, tidak ada yang mengajar menekankan bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup, bahwa firman itu nafas hidupmu, bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa Tuhan, dan Yes. ada tujuan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Jadi tidak ada yang menuntun ke situ, tidak ada yang menuntut kamu harus baca Alkitab. Ada sih kakak, waktu saya SMP ada kakak ngajarin baca Alkitab, mama juga, cuma tidak apa istilahnya seakrab apa yang Tuhan mau gitu. Hmm. Masih batas harus membaca, bukan karena kebutuhan, bukan karena kehausan, tetapi harus. Jadi never meet Jesus. Wow. Wow, oke. Jadi hanya sekedar ya melakukan ya lakukan aja, tapi nggak seperti dipaksa, tidak diberitahukan secara mendalam ya, Captain ya, pada waktu itu ya. Jadi sangat didasari oleh bukan karena cinta, tetapi karena takut dihukum, karena peraturan, keharusan, datang sama Tuhannya masih selevel itu gitu loh. Oke, ya, 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 ya. Jadi hanya sekedar takut-takut biasa saja. Oke. Terus pada tahun 98 apa yang terjadi dalam kehidupan Captain sehingga Captain mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan dan yang merubah cara Captain membaca firman, cara Captain worship sampai berubah total, itu apa, Captain? Peristiwa apa yang terjadi? Tahun 97 itu di bulan Natal waktu itu kalau nggak salah ada Glenn Fredly, terus ada Irma Jun di gereja saya, acara Natal. Ya, Saya ya. mengiringi musik mereka. Kemudian Natal tahun 97 itu saya bilang, hidup saya kok cuman begini-begini aja gitu ya. Saya masih ngerokok di gereja. Terus hari itu pun saya mulai stop rokok Desember itu. Saya pengen hidup bener. Udah akhirnya ketemu sama sahabat saya Irma Jun, kemudian dia bilang ngajak saya untuk join yuk di pelayanan kita. Apa itu? Ya full gospel, Indonesian gospel musician. Saya diajak 98 untuk join. Kemudian saya mulai banyak kenal lagu-lagu worship, lagu-lagu yang penyembahan, lagu-lagu praise gitu ya. Wow, saya banyak tertarik gitu loh. Akhirnya tahun 98 saya mulai banyak di dunia gospel. 98 pun saya mulai buka Alkitab, mulai baca dari awal lagi, nggak boleh bolong. Kemudian saya mulai menikmati gitu loh, hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya mulai ngajak gereja saya untuk, hey guys, yuk kita ke gereja. Dulu ada namanya Gereja Duta Injil. Tahun 98 itu, dan 79 lah, saya ajak mereka ke Duta Injil. Yuk kita Duta Injil, itu oke. Nah, disitulah saya mulai pengenalan akan lagu-lagu pujian gitu, akan firman gitu. Wow, luar biasa. Tadi waktu Captain lagi cerita waktu sebelum mengalami itu, Captain sempat mengatakan bahwa Captain melayani sebagai pemain musik di gereja. Pemain musik apa, Captain? Kalau boleh aku. Ini organis. Tahun 87 itu saya masih SMP, organis. Wow, Captain bisa main organ? Bisa. Luar biasa, keren, mantap. Multi talent. Luar biasa. Jadi dari waktu di gereja pun sudah menjadi pemain organ. Berarti ada bedanya nggak sih dalam kehidupan Captain sewaktu melayani ini yang belum mengalami Tuhan sama melayani pada saat sudah mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi? Ada perbedaannya nggak sih, Captain, pada saat melayani? Perbedaannya, kalau kita sudah kita mengenal Tuhan dengan sungguh, kita melakukan kehendak Tuhan, sama melayani karena daging itu jauh berbeda. Betul. Rasa yang dirasakan mulai sampai pengorbanan yang diberikan dalam melayani,
tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa cari reward, itu karena pengenalan akan Kristus. Betul. Wow, luar biasa. Jadi, oke. Ops. Sepertinya Oh, putus, hello. Iya, ada putus-putus, Captain. Signalnya sih bagus di sini, cuman nggak tahu kenapa kok suka begitu ya. Ya ada aja lah pasti. Oke, ya nggak apa-apa lah. Inilah yang namanya internet, tapi tidak masalah. Oke, Captain. Lanjut lagi, Captain, boleh. Jadi pengenalan akan Kristus itu membuat Anda totalitas, mengerti betul, memberi dengan cara yang benar, melihat dari kacamata Tuhan, udah bukan tentang kita lagi dalam dunia melayani gitu ya. Jadi sangat-sangat berbeda. Melayani dengan hidup di dalam Tuhan, dengan melayani tidak hidup di dalam Tuhan berbeda. Wow, luar biasa. Captain mulai menjadi pemain organis di gereja pada saat itu umur berapa, Captain? 87 itu SMP kelas 1 ya, berapa tuh? SMP kelas 1 tuh 13 ya? 13 ya, 13. Wah, luar biasa. Setelah itu baru mengenal Tuhan. Oke, terus aku mau tahu nih, Captain. Captain pada waktu itu berada di kota mana, Captain? Apakah di Jakarta atau di kota mana, Captain? Jakarta. Di Jakarta ya? Wah, luar biasa. Setelah mengalami Tuhan dan mengerti firman-Nya lebih dalam lagi, ada nggak sih perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan Captain secara signifikan gitu loh, Captain? Perubahannya of course signifikan banget. Gimana kita melihat perspektif hidup udah berbeda, melihat tekanan berbeda, melihat penderitaan menjadi berbeda, melihat kesukaran, kesulitan, bahaya menjadi berbeda, menghadapi kematiannya pun juga berbeda. Jadi di dalam Tuhan kekhawatiran semakin lama semakin kecil, walaupun ada semakin lama semakin kecil. Kemudian mengambil keputusan, berkomunikasi sama Tuhan, mau melakukan ini itu, komunikasi tanya sama Tuhan, kemudian ketemu sama orang, memberkati orang, ketemu sama orang susah, tolong Tuhan mereka, ketemu orang masalah, maunya memberikan solusi. Jadi it's just totally different, sesuatu yang nggak pernah saya. Amazing. Wow, amazing. Jadi aku mau tahu nih, tadi Captain sempat bilang mengenai komunikasi bersama dengan Tuhan. Seberapa intensnya sih Captain berkomunikasi dengan Tuhan? Istilahnya gini, ada suatu tokoh dia bilang, saya nggak pernah doa lebih dari 1 menit sampai 2 menit. Tetapi setiap 1 menit atau 2 menit yang saya lewati, tidak pernah saya tidak berdoa. Wow, ya, luar biasa. Jadi, gini, kalau Anda tahu bahwa Anda sedang mengingini sesuatu, itu pasti di benak Anda setiap saat. Tetapi gini, kalau Anda lagi pengen sesuatu, lagi dekat sama seseorang atau apa, pasti kan tiap hari maunya ketemu aja, maunya dekat aja, ya kan, ada di benak terus. Well, that's the way saya berkomunikasi sama Tuhan. Dia melihat saya tidak seperti orang yang tersungkur, yang doanya 1 jam, 2 jam, enggak. I build my communication with God itu simple banget. Saya ngomong setiap saat. Saya mau makan ngomong, saya mau pergi ngomong, saya mau jalan ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan hal ini, show me the way. Tuhan, hari ini saya harus ngerjain apa, tell me. Maksudnya kayak gitu, ngomong saya simple-simple semua. Tuhan, saya lagi ngantuk, mau istirahat sebentar. Tuhan, saya mau terbang, saya takut nih di depan ada cuaca jelek. Jadi benar-benar hidup ini kalau ditanya it's just me and God. Kalau orang lihat saya, lu kok nggak pernah berdoa sih? Berdoa bukan berdoa fisik, berdoa bukan ritual. Orang boleh berdoa secara ritual, tetapi jiwanya sama pikirannya never think about God. Ya.
Mereka cuma hanya pengen dikenal, oh nih orang taat banget nih doanya, oh nih orang luar biasa, apa saat teduhnya. Ya, 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 Sama sih, ya. Anda misalnya ketemu sama saya, you spend 1 month with me, mungkin Anda nggak pernah lihat tungkur doa dan doa khusus, enggak. Saya baca Bible, every day saya baca Bible, tetapi nggak seperti yang Anda bayangkan. Saya doa mungkin seperti kayak orang nggak pernah doa. But in every minute, every second, I think about God. I talk with Him. I worship Him in my life, gitu loh. Jadi yang mana Anda taruh Yesus di benakmu dan sejauh apa Anda bawa Dia? Problemnya adalah orang Kristen banyak sekali yang begini nih. Anggap aja di depan Anda ada lemari isinya Tuhan. Saat Anda butuh, ada saatnya lagi saat teduh atau butuh Tuhan. Anda buka lemarinya, Anda doa di situ. Kembali kepada kehidupan, pada saat mau kembali ke kehidupan sehari-hari, Anda tutup Tuhannya di dalam lemari, Anda pergi tanpa bawa Dia. Gitu loh. Have you ever spent your 24 hour with God, gitu loh maksud saya. Bring your God, communicate sama Dia. Feel so close. Sejauh apa Dia ada di benakmu, sejauh apa juga engkau melakukan apa yang di benak Dia, gitu. Itu penting banget. Ya. Wow. Jadi Tuhan jangan hanya sekedar ditaruh di lemari aja ya, tapi harus berada terus dalam setiap langkah kehidupan kita. Wow, dahsyat. Coba kalau Anda lagi sibuk banget, lagi padat, lagi hektik, lagi sibuk. Have you ever bring your God dalam situasi hektikmu, dalam suatu misalnya yang rapat yang lagi genting-gentingnya, pernah nggak Anda bawa di situ? Sometimes people forget. Ini yang justru aku lakukan. Justru dalam keadaan bahaya, sibuk, keadaan yang paling genting pun aku bawa serta Tuhan terus. Saya bilang, Tuhan jangan lepas saya di situasi ini. Saya mau bersamaku nih, aku nggak bisa mutusin apa-apa sesuatu sendiri gitu. So I bring my God always with me. Wow, luar biasa, wow, dahsyat. Oke, kita berlanjut sedikit dari perubahan mengalami Tuhan. Sekarang aku mau tahu nih, Captain. Tadi kan Captain otomatis sudah selesai kuliah, selesai SMP, SMA. Lalu setelah dari kecil keputusannya mau jadi masinis, tadinya berpikiran mau jadi masinis, gimana Captain terus tiba-tiba bisa masuk ke sekolah pilot? Kan kita semua juga mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu bahwa sekolah pilot itu gak mudah juga melakukannya dan mengikuti semua tata-tata caranya. Terus apa yang membuat Captain mau bergabung di sekolah pilot dan menjadi seorang pilot pada waktu itu? Ya, lulus SMA, melihat kakak-kakak udah pada terbang, bapak juga pilot gitu ya. Terus Captain dari keluarga? Iya, semua iya. Wow, terus luar melihat biasa. kakak nggak bayar sekolahnya, saya juga pengen nyoba gitu. Walaupun saya punya kekurangan banyak waktu itu kan. Saya akhirnya coba Nothing to Lose, Akabri juga saya coba, Nothing to Lose. Wow. Ya, puji Tuhan juga keterima di penerbangan sipil lebih dulu daripada Akabrinya gitu. Jadi akhirnya sebetulnya karena dasarnya nyoba-nyoba aja, bukan karena aku pengen banget nih. Cuman karena memang kakak saya bilang, udah kamu coba aja deh. Gitu. Bagus kok gini. Saya cuma takut muntah aja sebelum naik pesawat. Oke, ya. Terus akhirnya diterima ya Captain ya. Berapa tahun pada waktu itu Captain menyelesaikan sekolah pilot? 22 tahun. Persis 2 tahun. 2 tahun. Wow. Pada saat selesai sekolah pilot, apakah langsung Captain dipercayakan membawa pesawat komersial atau seperti apa Captain? Mungkin boleh di-sharingkan. Atau ada yang mau jadi pilot juga? Lulus langsung dibeli sama perusahaan, jadi saya nggak pernah ngelamar. Dibeli sama perusahaan Garuda Indonesia, lulus 94, 95 dibeli sama Garuda Indonesia, masuk proses training dulu gitu loh. Baru akhirnya mulai terbang pesawat komersil gitu. Ada simulator, ada ground training, ada apalagi ada banyak hal yang harus dilewati untuk menjadi seorang pilot kan gitu. Luar biasa. Wow. Jadi total dari waktu itu
menjadi pilot sampai saat ini kira-kira sudah berapa tahun, Captain? Termasuk sekolahnya berarti udah 28 tahun. Wow. Sampai sekarang masih seorang pilot ya, Captain ya? Masih pipinya alot, pilot. Wah, luar biasa. Pipinya alot. Betul, betul, betul. Oke, aku mau tahu nih, Captain tetap di Garuda Indonesia pada waktu itu atau pindah perusahaan juga, Captain? Saya kayak kutu loncat sih. Pertama di Garuda Indonesia, 98 punya kesempatan terbang di Swiss Air. Saya pindah ke Swiss Air. Wow. Kembali, iya, masih muda banget waktu itu dan masih ganteng ceritanya. Terus kemudian 2001 Iya, kembali ke iya, iya. Garuda Indonesia. 2004 saya pindah ke Qatar Airways. Tahun 2016 saya masuk Batik Air. 2018 saya pindah ke Lion. Wow, oke. Captain, aku mau tahu nih. Aku jujur banyak kejanggalan di sini, aku agak bingung. Pasti semua juga yang nonton bingung. Captain udah bagus-bagus dari Garuda Indonesia. Bukannya aku bilang Garuda Indonesia tidak bagus, enggak. Garuda Indonesia juga bagus. Itu pesawat kebangsaan negara kita. Cuman yang aku bingung dari Garuda Indonesia udah ke Swiss Air, Captain. Udah ke luar negeri. Kan ya biasa orang pada umumnya menganggap kalau orang yang kerja di luar negeri kan hebat, keren gimana. Terus apa yang membuat Captain dari Swiss Air balik lagi ke Indonesia, Captain? Waktu itu keadaannya waktu itu orang tua saya kan sempat terjatuh, Terjadi. kemudian di jalan, kemudian pincang karena kakak-kakak udah pada menikah, mereka nggak ada yang ngurusin kan. Waktu itu cuman kakak saya yang paling besar pun juga sibuk terbang, jadi saya pikir kesian juga mama gitu ya. Betul, Akhirnya saya betul. ambil keputusan, Tuhan gimana ya, saya tetap di Qatar Airways apa saya pulang. Akhirnya karena mama, ya namanya orang tua dia nggak mau cerita jujur lah apa yang terjadi, tapi saya tahu gitu kan. Ternyata memang dia butuh pertolongan gitu. Jadi akhirnya saya udahlah kalau masalah pekerjaan nanti saya cari lagi gampang gitu. Akhirnya saya pulang lah. Dan waktu itu pulang decide untuk ya nemenin mama, ngurus mama gitu. Wah, Nah kemudian akhirnya teman-temannya mama, teman-teman saya waktu itu 2015 pengennya sih udahlah nggak terbang lagi, saya pengen santai-santai aja. Tapi teman-teman bilang janganlah, kamu masih masa produktif, iya apa dong. kerjaan gitu kan. Saya pikir Iya, iya deh, betul. saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya waktu itu sebelum pulang ke Indonesia pun saya tanya sama Tuhan, mau masuk kemana pun saya tanya Tuhan, Tuhan saya sebaiknya kemana. Akhirnya saya dianterin sama sahabat saya untuk daftar ke Batik, diminta juga untuk masuk sana, diantar apa semua ditemenin lah. Tadinya saya memang udah males gitu. Tapi ya Hmm. karena saya kalau memang ini rencana Tuhan ya saya pasti diterima, pasti saya kerja lagi. Gitu. Ya akhirnya memang kejadian lah terjadi gitu. Itu kan tadi yang pas di Qatar, Captain. Pas yang di Swiss bagaimana, Captain, pas di Swiss Air itu? Di Swiss Air itu tahun 97, tahun 98 pesawat-pesawat Garuda Indonesia itu yang saya pakai itu Hmm. masa sewanya sudah selesai, akhirnya dikembalikan. Jadi saya nganggur Oke. saya disekolahin ke jenis pesawat lain. Tetapi Hmm. saat itu saya lagi butuh pilot. Akhirnya dia Hmm. datanglah ke Indonesia melakukan seleksi, saya butuh pilot sekian 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 sekian. Hmm. Akhirnya kita ujian, daftar untuk ujian mencoba. Akhirnya saya tembus lah gitu. Wow. Ceritanya begitu. Pada saat di Swiss Air itu, Captain pegang pesawat jenis atau tipe apa, Captain? Eh, pesawat MD-11. Oke. Max Oke. Cessna 3, pesawat gede-gede. Saya terbang pesawat Boeing 737 itu tahun 95 sampai 97. Oke. 97 sampai 2001 MD-11 pesawat besar. Terus sampai sekarang 2001 sampai 2006 saya terbang Airbus 330, terus terbang Wow. Airbus 330 dari 2006 sampai 2014. Kemudian Oke. 2016 saya terbang Airbus 320, Oke. 2018 saya terbang Airbus 330 lagi, pesawat besar lagi. Gitu. Wah, luar biasa.
Oke, aku sekarang berlanjut dari Garuda Indonesia ke Air Swiss, kemudian Garuda Indonesia lagi. Setelah itu, Captain bekerja di Batik Air. Dan banyak orang yang tahu juga pada saat Captain di Batik Air, ada satu peristiwa yang terjadi dan menggemparkan ya cukup banyak media pemberitaan pada waktu itu. Dan termasuk anak-anak Tuhan ya, bahwa kuasa Tuhan nyata selama orang yang mengemudikan pesawatnya itu berkomunikasi dengan Tuhan terus. Aku mau tahu nih, Captain, pada saat peristiwa tsunami Palu pada waktu itu, pada saat Captain mau membawa pesawatnya, waktu itu dari kota mana, Captain? Dari kota Palu. Palu ya? Dari kota Palunya sendiri ya. Pada saat hari itunya, Captain, ada nggak sih firasat-firasat atau feeling-feeling yang diberikan Tuhan kayak jangan terbang hari ini anakku atau gimana? Ada nggak, Captain? Prinsip Tuhan sih eh, ada bahaya anakku di depan, masuk ya. Itu kan mentalnya orang Kristen zaman sekarang kan gitu, ada bahaya pasti Tuhan ngasih tahu suruh belok kanan. Enggak. Kalau yang saya pelajari selama saya hidup, ada bahaya kata Tuhan, don't worry, just go through with And I'll me. be Yes. Jadi mantap. hari itu sih nggak Yes. dikira apa-apa. Hari itu was a fine day. Wow, luar biasa dahsyat. Terus gimana, Captain? Pada waktu itu berarti sudah siap ya semua ya, pesawat sudah dalam keadaan oke, Captain juga dalam keadaan yang fine, yang sehat, tidak ada masalah apapun. Terus Cuaca. apa yang terjadi pada waktu itu, Captain? Saya waktu itu cuman mendengar suara Tuhan pada saat masuk ke Palu. Hmm. Ada instruksi dari Tuhan untuk membatalkan pendaratan, disuruh berputar lewat landasan pacu yang satunya. Karena landasan pacu itu kan ada yang sisi sini, ada yang sisi sini gitu kan. Tadinya saya datang dari sini, mendaratnya begini. Cuma di atas ada suara yang berkata belok dan berputar lewat belakang. Gitu Oke. loh. Jadi saya putar lewat sini, terus landingnya dari sebelah sini gitu. Landingnya jadi dari sebelah sini. Gitu. Terus saya sampaikan ke pilot saya. Jadi tadi ada suara Tuhan bicara seperti itu. Oke, fine. Saat di parkiran, kami delay 9 menit di parkiran, saya dengar suara Tuhan lagi. Suruh cepat pergi, cepat berangkatlah dari tempat ini, gitu suaranya. Jelas. Tetapi namanya juga manusia ini sebenarnya beneran apa enggak ya, gitu kan. Ya, ya, ya. Dan saya ambil keputusan yang tepat untuk mengikuti suara itu. Akhirnya saya minta co-pilot saya yang mempersiapkan pesawat, terbang, dan dia yang terbang lagi. Saya organize di airport. Pokoknya saya paling hektik. Gua mau berangkat cepet tanpa tahu alasannya apa. Pokoknya cuma disuruh cepat pergi, cepat berangkat. Gua saya hektik, saya suruh teknisi, cleaner, catering, staff, ground staff, penumpang, kru saya untuk mempercepat proses. Kami datang delay 9 menit, kami pergi 3 menit lebih cepat daripada jadwal yang ditentukan. Jadwalnya 17.55, saya tutup pintu 17.52 waktu setempat. Gitu ceritanya. Tapi saya berpapasan dengan gempa yang paling dahsyat antara 0 sampai 1 detik menghantam roda saya. Jadi pada waktu saya jalan, gempanya udah datang, tapi belum dahsyat. Pada saya mau lepas landas, roda depan ngangkat, roda belakang impact dengan gempa terdahsyatnya. Wow. Bisa dirasakan, Captain. Pada saat waktu gempa itu sih terasa nggak di pesawat? Rasa sih orang di belakang, pesawatnya swing ke kiri, terus saksi mata yang di airport melihat saya lagi jalan gempa. Saya cuma ngerasain sedikit ada goncangan, tapi saya pikir itu goncangan normal karena landasan kan. Tapi saya terasa ya pesawat kalau di landasan pacu Indonesia kan kebanyakan nggak semua airport landasannya bagus ya. Jadi kayak goncangan, saya pikir goncangan biasa. Cuma detik terakhir roda udah mulai ngangkat, belakangnya kena dedek. Wah apaan? Tapi saya nggak terlalu care banget karena bang gitu loh. Tapi lihat di data gempa dahsyat, detiknya jam berapa? Detik saya lepas landas dari landasan pacu, ya lama gitu.
Wow. Jadi pada saat Captain di atas itu Captain udah bisa lihat itu daratannya udah penuh dengan air atau bagaimana Captain? Jadi Kan dari atas bisa kelihatan. kan gempa dulu baru Ya. berapa menit kemudian ada tsunami-nya. Jadi saya cuma lihat dari video yang ada di Instagram saya itu Wow. yang viral itu saya memvideokan sebetulnya bukan memvideokan tsunami-nya, saya memvideokan apa namanya pemandangan karena tadinya waktu di Hmm. parkiran saya tawarin kopilot saya, bro, kamu pengen foto-foto apa enggak? Karena dia baru pertama kali ke Palu. Saya bilang biasanya orang yang baru pertama kali ke Palu, kita foto-foto di bawah gitu loh, untuk Hmm. kenang-kenangan. Oke. Tapi karena dengan itu, akhirnya saya batalin. Bisa nggak bro, nanti kamu fotonya nanti pas kamu kembali ke Palu sama kapten yang lain. Kenapa sih Cap? Saya bilang ya, bilang saya mau berangkat secepat mungkin gitu loh. Saya dengar suara Tuhan. Akhirnya foto video yang saya ambil di atas itu bukan karena video tsunami, tetapi ngambil pemandangan yang bagus karena tadi nggak jadi foto-foto. Saya tawarin sama kopi, bro, mau nggak gue ambilin pemandangannya? Boleh Cap, saya ambil lah. Pada saat saya ambil, seluruh gelombang yang ada itu tercakup di video saya sepanjang durasi 11 detik. Jadi saya percaya gerakan tangan saya pun itu digerakkan sama Roh Kudus. Sehingga apa yang dilakukan oleh para saintis dari seluruh dunia itu ada di kamera saya. Sampai para saintis itu datang ke Indonesia nemuin saya. Kami ada rapat berkali-kali di Palu waktu itu untuk menjabarkan apa yang diambil dengan data yang ada. Akhirnya kami melakukan penelitian bulan-bulan. Begitulah ceritanya. Wow. Jadi aku penasaran masih satu hal, Captain. Captain tadi bilang Captain sempat mendarat dulu di Palu baru berangkat lagi. Itu berarti Captain sebelumnya ada dari kota lain, habis itu langsung berangkat lagi ke kota lain lagi, Captain ya? Dari Makassar, jadwalnya itu hari kedua itu dari Makassar ke Palu, Makassar, Makassar, Jakarta. Oke. Jadi dari Palu tadinya mau pergi ke Makassar ya, itu pesawat yang tadi itu ya. Wow. Luar biasa. Pada saat Captain mendengar suara Tuhan itu, Captain, apakah suaranya terdengar seperti audible jelas atau seperti feeling di dalam hati atau gimana, Captain? Gini, ini kesalahan banyak orang Kristen, dia selalu mempattern suara Tuhan itu harus hubungannya dengan audible. Ya. Intinya begini, Anda mengerti apa yang Anda harus lakukan, itu setelah Tuhan berbicara juga, tanpa harus Anda mendengar. Tetapi pada saat itu memang sih, saya merasakan bahwa suara itu di hati saya ada, di jiwa saya ada, di tubuh saya ada, di pikiran ada, di roh saya ada, di telinga saya juga ada. Jadi jelas banget, karena gini, kalau suara itu nggak jelas, nggak mungkin saya ikuti. Sehingga saya bisa selamatkan gitu loh. Seakurat itu, pakai detik segala loh. Saya kalau nanti ngikutin presentasi saya, bagi teman-teman di sini yang sudah pernah ngikutin saya presentasi tentang Palu, itu kurang lebih 4 sampai 4,5 jam. Jadi presentasinya banyak yang saya harus menyatakan bukti-bukti apa, bukti-bukti ilahi, bukti-bukti tanda-tanda apa, semua ada, nubuatan ada di Facebook saya semua. Jadi it's amazing. Kalau ditanya apakah itu suara Tuhan audible, kalau audible, kenapa kopilot saya nggak dengar? Kenapa saya tahu? Audible yang dimaksud itu sangat gini, intinya Anda mengerti bahwa ini instruksi dari Tuhan. That's the most important. Ya, berapa banyak orang Israel mendengar suara Tuhan tapi nggak submit atau nggak follow. Ini problemnya dengan manusia, gitu loh. Jadi baca firman adalah mendengar suara Tuhan yang paling jelas. Anda baca firman, ya, membaca firman. Firman ini berbicara sama kita, itu dia berbicara sama kita. Anda pingin dengar suara Tuhan lantang, dengar suara secara audible, baca aja firman keras-keras. Jadi gini, jangan dipattern. Dengar suara Tuhan itu bisa lewat macam-macam. Anda pun dicolek, Tuhan pun bisa dia bicara, ya kan? Betul. Kalau misalnya, kalau kita dengar cerita, misalnya gini, misalnya ada orang bertamu ke tempat Anda, terus papa kamu maksudnya buatin minum, biasanya kamu dikedipin doang, udah tahu kan maksudnya apa gitu kan? Tahu, ya.
gitu kan, walaupun dia nggak usah. Same with God dalam hidup ini. Tuhan itu bisa macam-macam, lewat orang, lewat benda, nyolek. So, yang terpenting Anda jangan mempattern. Karena kalau Anda, oh gue lagi mencari-cari suara Tuhan nih, suara yang audible, mencari Tuhan, mencari Tuhan dari penglihatan. Anda apa tersesat dengan sendirinya. Tetapi yang Anda harus tahu bahwa Anda harus siap bahwa dia berbicara dengan berbagai macam cara. Bicara yang paling jelas Tuhan itu lewat baca Alkitab. Benar. Wah, mantap. Yes, setuju. Luar biasa. Firman-Nya memang yang terbaik ya, Cap ya. Untuk mengerti tentang apa yang dia ingin firmankan kepada kita hanya ada dalam Alkitabnya itu sendiri. Banyak orang kan, Cap, mereka nggak baca Alkitab, tapi mereka mau dengar suara Tuhan. Nah, itu yang jadi satu masalah, ya kan? Nah, seringkali itu terjadi. Nah, aku mau tahu nih, Cap, pada saat Captain bilang sama co-pilotnya untuk ayo cepat kita berangkat saat ini, pasti co-pilotnya Captain juga agak bingung dong, Captain, kenapa Captain bisa mau memaksakan diri untuk langsung berangkat. Kan biasanya kalau pesawat udah baru landing pasti dia akan otomatis mau tunggu ya sedikit-sedikit lebih lama lah, mungkin akan ada delay lagi lebih lama biar mereka mungkin bisa sambil istirahat juga beberapa menit. Apa yang menjadi reaksi co-pilotnya Captain pada waktu itu? Apa langsung dia ngikutin aja atau dia sempat nanya sama Captain kenapa atau gimana, Captain? Oh enggak, karena memang harus ada jadwal yang dikerjain juga sih. Tetapi sesuatu yang luar biasa, kami datang di akibat muter ya, kami delay 9 menit. Tapi luar biasanya penumpang hampir penuh, itu kami tutup itu 3 menit dari jadwal yang ditentukan. Itu luar biasa bagi saya. Kami datang on time, berangkat on time sangat jarang terjadi. Kebanyakan datang berangkat delay gitu loh. Tapi ini luar biasa karena Tuhan terlibat dalam segala hal gitu loh. Jadi ya, saya percaya co-pilot saya ini juga dipilih sama Tuhan untuk mendampingi saya. Betul. Karena pertama kali hari dia terbang, dia bilang saya, Captain, jangan lupa ya nanti ajarin lagi hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Dia ini dulu pernah terbang sekali sama saya, kami share-share firman Tuhan, kami cerita tentang bagaimana sih hidup menurut kehendak Tuhan. Bagaimana Captain, sih Anda sebagai Captain, sorry banget Captain, aku potong. Ini tinggal 20 detik lagi, Captain. Boleh kita lanjutkan di sesi sekarang ya, Captain? Boleh. Yang lainnya jangan lupa gabung ya. Yang lainnya tolong kembali lagi. Aku minta tolong semua untuk kembali. Okay, everyone, we are back again in Sunday Live Talk Show with Captain Rico Mavela, a wonderful man of God, servant of God yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada pada pesawat Batik Air pada waktu itu sehingga tidak terhanyut oleh tsunami dan gempa pada waktu itu. Aku percaya kita semua pasti sedang merasakan satu hal yang dahsyat ketika mendengar ketika mendengar cerita-cerita dari Captain Rico yang sangat luar biasa ini yang memberkati kita semua bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasa Tuhan juga tidak terbatas oleh keadaan apapun. Jika kita berkomunikasi yang intens sama Tuhan, dia dapat menyelamatkan kita. Oke, Captain Rico sudah join kita lagi. Kita akan invite untuk melanjutkan pembicaraan yang seru ini. Untuk join sama kita saat ini. Oke, kita akan lihat Captain Rico. Ya. Salam Captain. Oke, kembali lagi kita. Nah, tadi sampai ke hubungan dengan manusia secara vertikal dengan Tuhan. Gimana Captain? Bisa dilanjutkan Captain? Ya, dia bilang seperti itu, ajarin hubungan vertikal. Pertama saya masuk kokpit hari itu. Wow. Karena saya percaya dia dipilih Tuhan juga untuk mendampingi. Karena waktu itu terbang pertama kami pernah banyak share firman Tuhan. Bagaimana sih menjadi seorang profesional? Bagaimana sih orang memiliki integritas Tuhan, memiliki karakter Tuhan dalam hidup? Anda boleh profesional secara profesi, tetapi kalau hidup Anda nggak peduli dengan kanan kiri, Anda nggak bisa dibilang profesional gitu. Bergunakah
keberadaan Anda. Tujuannya adalah gini, dengan profesionalisme Anda, dimanapun Anda berada, orang lain merasakan keberadaan Anda, gitu kan. Ini yang terpenting, namanya orang profesional itu tidak egois. Dia memperhatikan sekitarnya. Apa yang mendasari sampai kami diskusi panjang lebar, apa yang mendasari kenapa kita harus melakukan yang terbaik dalam segala hal seperti untuk Tuhan. Jadi, kami banyak share Tuhan sama dia. Dan itu dia responi dengan baik dan kami sangat senang diskusi gitu loh. Akhirnya kami dipertemukan kembali oleh Tuhan di Palu itu. Jadwal Palu saat itu saya sudah pegawai Lion. Kemudian saya dimintain, Captain boleh nggak masih bantu Batik Air? Kita nggak ada pilot. Saya bilang, oh boleh-boleh aja gitu. Akhirnya saya terbangin, itu jadwalnya adalah bukan jadwal saya, itu jadwal Batik Air, nggak ada pilotnya. Gitu. Oke. Wow. Jadi semua sudah direncanakan Tuhan dengan baik ya, Captain. Captain dikirim ke sana untuk menjadi seorang penyelamat, untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang ada di pesawat itu pada waktu itu, agar tidak terhanyut oleh tsunami. Wow, luar biasa ini, sangat-sangat dahsyat ini. Oke, aku mau Tuhan tahu, pakai siapa? Misalnya untuk menyelamatkan banyak jiwa sih sebetulnya, nggak hanya anak Tuhan aja kan. Tetapi saya yakin dan percaya iman anak Tuhan yang ada di pesawat itu pun diperhitungkan sama Tuhan gitu. Yes, setuju. Yes, setuju. Aku setuju, betul. Pasti Tuhan memperhitungkan. Kan Tuhan bilang juga dalam firman-Nya 2-3 orang ada, maka di situ aku hadir. Mungkin pada saat itu ada lebih dari 2-3 orang juga mungkin. Sehingga Tuhan pun menyatakan kuasanya dengan dahsyat pada waktu itu. Total penumpang ada berapa, Captain, pada waktu itu, Captain? 141. 141 jiwa terselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Wow, luar biasa. Setelah peristiwa itu, Captain, apakah ada rasa takut dalam diri Captain untuk menerbangkan pesawat lagi, atau tetap biasa aja melanjutkan terus menjadi seorang Captain Rico untuk menerbangkan pesawat? Seorang pilot yang hebat. Berapa lama kemudian saya terbang lagi normal. Jadi ya khawatir sedikit lah, pasti ada kan, ya namanya what happen kalau hari itu aku nggak ngikutin suara Tuhan kan bisa aja orang mikir begitu. Benar. Trauma sedikit, tetapi dengan berjalannya waktu it's just excited mengalami perjalanan Tuhan. Kalau kita nggak diproses sama Tuhan, nggak mau dibawa kemana kita sama Tuhan, ya kita nggak pernah lihat tangan Tuhan gitu. Wow, ya. Wow, luar biasa. Captain, berlanjut dari kisah Captain yang menjadi seorang pilot yang luar biasa, bahkan sampai hari ini, aku mau tahu nih, Captain, hari-hari ini kan di keadaan COVID dan seperti ini, apakah Captain masih menerbangkan pesawat atau sedang break dulu atau gimana, Captain? Sementara rute internasional kami sedang ditutup. Jadi semenjak 6 itu saya belum terbang lagi karena jadwal penerbangannya untuk internasional masih ditutup gitu. Captain, jadi sekarang pegangnya rute internasional aja ya, Captain, atau nasional juga, domestik apa internasional aja? Tapi kadang-kadang pesawatnya juga dipakai untuk domestik gitu ya. Jadi tapi most of flight itu international flight. International flight di Lion Air ya, Pak Captain ya? Iya, airline Lion Air. Anda harus terbang Lion Air ya, the best airline. Ya, bener kan? The best airline in Indonesia. Kalau Captain yang terbang, aku akan ikut. Iya. Oke, enggak. Aku bercanda. Aku suka terbang kok sama Lion Air. Iya. Aku salah satu one of the, ya bisa dibilang mungkin frequent flyer of Lion Air juga. So bukannya tidak pernah terbang sama Lion Air juga, suka terbang Jakarta, Singapura, mungkin dengan rute-rute yang lain juga, ya suka juga. Jadi bukan yang enggak sama sekali. Dan sebenarnya bagi aku, selama ada hadirat Tuhan, apapun yang kita tumpangi, kemanapun kita melangkah, kita pasti akan sampai dengan tujuan selama ada kehendak Tuhan dan ada kasih Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti akan sampai dengan aman ke tujuan. Oke, aku mau tahu nih, Captain. Menurut Captain, sebagai anak-anak Tuhan,
perjalanan hidup kita itu seperti apa sih, Captain? Menurut seorang Captain Rico? Menurut saya perjalanan hidup kita, sebetulnya perjalanan hidup kita itu dirancangkan Yeremia 29 ayat 11 ya. Yes, ya. Sesuatu damai sejahtera, bukan kecelakaan, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tetapi sesuatu yang baik untuk Tuhan belum tentu baik untuk kita. Tetapi the problem is, Anda tahu sesuai dengan Efesus 2 ayat 10, ada purpose yang sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk Anda lakukan di dalamnya. Jadi kebanyakan orang keluar dari jalurnya, gitu loh. Keluar dari jalur apa yang Tuhan telah tentukan. Dia membentuk jalannya sendiri, gitu loh. Jadi memang yang dalam hidup ini yang seharusnya setiap keluarga, kalau dia dekat sama Tuhan, dia mempercayakan, mengajar itu sebenarnya mengajar orang untuk membaca firman, karena firman itu berkuasa, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Orang dipertemukan dengan Yesus, sebetulnya inti dari membaca Alkitab adalah itu. Sehingga pengajaran-pengajaran itu datang dari Bapa, sesuai Yohanes dengan Yohanes 45, atau banyak ayat yang menyatakan bahwa engkau akan diajar oleh Roh Kudus. Gini loh, jadi kita harus paham betul jalan Tuhan itu setiap orang tuh dibentuk oleh Tuhan, disiapkan. Cuman kita ya kenapa berkelok-kelok, karena kita yang ngebentuk. Yang tadinya kita dibawa mau jadinya ke sini gitu. Tetapi jalan setiap orang itu harusnya dia berjalan di jalannya Tuhan, walaupun nggak enak. Nggak mesti kasih jalan yang mulus, karena Anda harus merasain jalan hidup yang up and down, mungkin juga ada left and right, tetapi left and right-nya Tuhan, gitu kan, kanan ke kirinya Tuhan, masuk dalam kegelapan, masuk dalam lembah kekelaman, masuk ke dalam dunia yang indah, keluar lagi masuk lagi ke dalam lumpur, macam-macam, tetapi tujuannya untuk buat Anda tetap melihat tangan Tuhan menyertai Anda. Sebetulnya itu yang Anda harus tahu dalam hidup, bahwa jalan hidupmu ditentukan oleh Tuhan dan engkau sendiri bersama Tuhan, gitu ya. Tuhan dan engkau berkolaborasi menjaga jalan itu, dan setiap orang harus mengenal baik jalan-jalannya Tuhan supaya hidupnya sesuai dengan jalan Tuhan. Ini penting banget, gitu loh. Nah, problemnya banyak Tuhan nggak rela. Bahwa Tuhan itu nggak pernah memberikan sesuatu yang jelek sama kita. Betul. Well, kalau kita lihat Raja Daud, Sadam Mesa Abednego, mereka mau dibayar tempat perapian, Daud dihadapkan sama singa dan harimau, atau ya harimau untuk dia menghadapi Goliat. Mana ada yang enak? Kalau Anda melihat di sejarah-sejarah Musa lewat laut, ya kan lewat laut, akhirnya Tuhan belah, ya kan, Tuhan buka jalan. So God provide the way. Yang menjadi masalah, kesalahan kita banyak yang tidak rela menganggap bahwa sesuatu yang buruk itu pasti bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah ngasih yang buruk. Oh, belum tentu. Gitu. Ya. Wow. Mereka seringkali berpikirnya kalau jalannya Tuhan pasti mulus-mulus aja, nggak ada tanjakan. Makanya ada tanjakan dikit, langsung ngomel-ngomel. Aku mau tahu nih, Captain. Pada saat kita ya, Captain. Akhirnya komplain kalau jalan yang kita hidupi nggak sesuai dengan apa yang kita mau, gitu. Jadi orang punya alasan untuk mengklaim firman Tuhan, ya kan? Yeremia 20 ayat 11, rancangan bukan kecelakaan. Kemarin gua habis kecelakaan, gitu. Iya, susahnya itu. Lalu setelah kita mengikuti perjalanan bersama dengan Tuhan, menurut Captain, tujuan kita akhirnya gimana sih, Captain, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan? Apa destiny kita akhirnya, menurut Captain? Tujuan apa tadi pertanyaannya? Putus-putus? Tujuan kita bersama dengan Tuhan pada akhirnya seperti apa, Captain? Apa destiny-nya Tuhan bagi setiap kita pada akhirnya? Kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Boleh dibaca? Ada nggak? Iya. Alkitab sih. Wow. Benar. Atau netizennya yang lagi pada ngisi.
Kalau ada yang bisa buka, boleh dibaca. Oh, ada Alkitab. Sepertinya Kejadian ada. 1 ayat 20. Sepertinya ada, bentar. Oh, aku tahu. Kita diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tujuan Yesus menyelamatkan seperti di Kejadian 1 ayat 26. Yes, setuju. Kejadian 1 ayat 26. Ya. Wow. Elohim Allah Hmm. kitanya besar menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Artinya engkau berkuasa kembali, menerima kemuliaan dia kembali. Jadi kalau Anda lihat tujuan daripada Kristus adalah mengembalikan kepada citra atau image ilahi. Nah, Yohanes 17 ayat 21, 22, 23 itu akibat Anda menerima Yesus, akibatnya di Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Mungkin teman-teman bisa ada yang bacain atau pampang Yohanes 17 ayat 21, 23. Luar biasa. Oke. Sambil nunggu. Oke, sambil nunggu ada yang mampang. Saya bacain aja ya, Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Ini kan doa Yesus untuk semua orang percaya. Betul. Ayat 21 dia bicara supaya mereka semua menjadi satu. Kata Yesus ya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, kata Yesus, dan aku Yesus di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Mereka di dalam kita. Di dalam kita. Ya, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Kemuliaannya Yesus menjadi milikmu loh, ceritanya gitu. Supaya mereka, kita-kita ini menjadi satu kembali, sama seperti kita adalah satu. Dan di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kesatuan, tujuan yang kedua adalah percaya kepada Yesus membuat Anda dikembalikan kepada citra ilahi, kemudian tidak hanya dikembalikan citranya, Anda menjadi satu, gitu loh. Yang ketiga, akibat daripada Anda menjadi satu, destiny Anda di Wahyu 3 ayat 21. Ini destiny yang disiapkan sama dia. Wahyu 3 ayat 21. Ada yang bisa pampangin teman-teman? Boleh, Wahyu 3 ayat 21. Ya, tadi Yohanes 17, 21 sampai 23. Boleh dipasang bagi teman-teman yang udah nemuin. Ya, Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang atau setia atau sampai garis akhir, ya, ia akan kududukkan, kata Yesus, bersama-sama dengan aku di atas tahta. Amin. Sebab telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kita nih nanti kau dan saya, kalau kita menang sampai garis akhir, kita setia, kita akan didudukkan di tahtanya Yesus, the King. Amin. Amin. Yes. Amin. Anda pernah ngebayang nggak? Ini suatu, tidak hanya surga sesuatu hal yang kecil, tetapi gini ya teman-teman, don't take Jesus don't take it for granted lah ya, jadi orang Kristen itu. Anda jangan, kita ini nggak boleh manja, kita ini semua has been paid, lunas. Betul. Tuhan yang terbaik, image, kemuliaan, united atau union, kesatuan. Kemudian dia berikan lagi tahta dia loh. Anda tahu nggak? Anda tidak boleh sembarangan megang tempat duduknya raja. Yang boleh nyentuh hanya orang yang diperintah oleh raja atau orang kepercayaan atau raja itu sendiri. Kalau Anda main-main duduk di kursi raja tanpa ada perintah, Anda dihukum mati. Tetapi lihat Tuhan,
Yesus memberikan tempat duduknya sebenarnya raja, tahtanya, yang sebetulnya nggak boleh, siapa nggak boleh duduk situ. Tapi dia bilang, kamu duduk sama gua di tahtaku. Anda pernah mikir nggak? Anda dan saya ini pernah mikir nggak betapa luar biasanya Tuhan kita? Dia telah memberikan segala-galanya. Dia sampai Anda didudukkan di tahtanya dia sendiri bersama dia dan Bapa, which is dia, Bapa dan dia adalah satu, gitu loh ya. Jadi kalau anak Tuhan masih suka ngerepotin, Tuhan masih suka ngerengek-ngerengek sama Tuhan, Anda seperti tidak kenal Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan segala-galanya bagi kita. Betul. Tapi kenapa kita kayak nggak punya malu ngerepotin Tuhan, ngerengek ini itu, minta Tuhan untuk melakukan ini dan itu, sehingga sedangkan segala diberikan. Destiny Anda sudah jelas, image, kesatuan bersama Tuhan, rewardnya luar biasa loh. Apa yang bisa di-sharekan kepada siapapun diberikan kepada Anda. Nggak sembarangan orang didudukin di kursi. Dia kasih sama Anda dan saya. Amazing ya? Well, that is destiny. Hidup bersama Tuhan, yaitu kemuliaan. Luar biasa. Wah, dahsyat sekali. Captain, atas nama semua yang nonton pada hari ini, dan atas nama diri aku pribadi, aku ngucapin banyak terima kasih untuk waktunya Captain, sharing-sharing yang Captain telah berikan, sungguh sangat bermanfaat dan menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kita tutup, izinkan aku Captain untuk sedikit ngerangkum, mungkin ada teman-teman kita yang dari tadi sedikit kemis pembicaraan dari awal, jadi sedikit aja aku akan merangkum bahwasanya Tuhan kita dapat menolong kita dalam setiap keadaan musim apapun kehidupan kita, termasuk keadaan kehidupan kita saat ini. Sekalipun kita berada dalam kesulitan apapun saat ini, selama kita membaca firman-Nya, selama kita punya komunikasi yang intens seperti yang tadi Captain Rico katakan, bagaimana komunikasi dia sangat intens dengan Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan, selama komunikasi kita intens sama Tuhan, apapun kesulitan yang kita alami, apapun keputusan yang kita akan buat, Tuhan pasti akan menolong kita dan Dia pasti akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dan yang kedua adalah kita harus selalu mau ikut kemana Tuhan membawa kita. Kemanapun Tuhan membawa kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam apapun kehidupan kita, mungkin kita terkesan bingung, tapi kalau kita mengikuti rencananya Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita kepada rencananya yang ajaib dan heran, yang penuh mujizat. Dan pada akhirnya kita akan dijadikannya satu bersama dengan Dia, duduk di dalam tahtanya, dan mengelola bumi ini bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu adalah karya Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Captain, boleh nggak aku minta tolong Captain berdoa, mungkin buat orang-orang yang ada saat ini yang sedang nonton, agar kita mau ikut rencananya Tuhan. Boleh nggak, Captain? No, boleh aja. Mungkin kalau ada yang mau tanya, mau kasih kesempatan tanya dulu, baru kita tutup. Aku kasih kesempatan. Ya. Yes. Kasih kesempatan, siapa tahu ada yang mau tanya. Mungkin mau dibacain itu teman-teman yang lagi menyapa gitu. Halo, yang sedang menyapa. Halo, terima kasih udah bergabung. Aku welcome satu-satu. Mungkin gak aku sebut satu-satu namanya, cuman setiap kalian yang telah bergabung, aku sangat menghargai, sangat aku kasihi dan aku hormati. Terima kasih untuk waktu-waktu yang berharga yang sudah teman-teman luangkan to watch this talk show. Sangat, I really appreciate dari dalam lubuk hati aku. Terima kasih banyak. Ada yang mau bertanya, bisa bertanya ke Captain Rico. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari talk show tadi, atau mungkin ada yang kelewat nih sedikit-sedikit. Nah, kalau ada yang masih pengen tanya, aku kasih waktu ke depan untuk boleh bertanya langsung sama Captain Rico dan akan dijawab langsung juga oleh Captain Rico. Adakah yang mau bertanya? Silakan bisa komen. Harus dibacain tuh satu-satu. Ya, kita kasih kesempatan 1 menit 2 menit lah. Ya. Oke, kita tunggu. Luar biasa. Nonton kita cukup banyak.
pada hari semua ini. Wow. Dumasi Hombing, ada apa tuh? Ngel apa? Angel apa tuh? Terus tadi ada Lavella, Halo. restoran, Kuping Wow. Lolo, Halo Kaniko Mariadi juga. Halo. Dewati, Halo. Kevin, Windia Wadana, terus ada Muhammad live barang pakai Pun Vincent siap. Terus ada siapa lagi tuh? Ada Leo, banyak ya. Ya nggak bisa Wow, mention luar satu. biasa. Dahsyat hari ini sungguh luar biasa dahsyat. Kemurahan Iya. Tuhan sungguh dahsyat. Ayat-ayat itu Aku dari yakin kita semua pasti belajar Janin, lagi. Christina Sarjono, terima kasih empingnya, dia waktu itu kirim-kirim emping sama pete. Terus ada Desi Luisa, banyak banget ya. Wow, Kalau udah luar biasa. kita mau sharing yang luar biasa, amin, glory to God semua, karena Yes. Tuhan dan untuk Tuhan. Amin, betul. Tuh ditanya tuh live IG-nya nanti di-share nggak, Cap, supaya bisa dilihat ulang lagi. Tanya Ada, di-share, aku share. Yang tadi juga udah aku share episode pertama, ini ada yang bagian keduanya aku share juga. Dan kalau ada mungkin yang pengen nontonnya biar lengkap, biar nggak pecah-pecah, langsung full IG videonya 1,5 jam ini, bisa nonton di YouTube channel aku, akan aku masukin nanti di YouTube channel aku juga. Jadi link YouTube channelnya bisa dilihat di profile aku, ada di profile aku link YouTube channelnya. Segera malam ini juga akan tayang full complete talk show dari sesi pertama sampai sesi yang sekarang ini. Jadi bisa menikmati dengan tanpa gangguan. Masih terbang, Cap? Masih. Terbang. Terbengkalai. Belum, masih standby. Terbang, kayak burung Raja Wali. Tanya tuh, Tegar Mandiri. Oh, pasti dari Bank Mandiri ya. Cap mau tanya, bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi rencana Tuhan yang mungkin tidak sesuai diharapkan? Ya kan Anda tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada Anda, atau lebih baik daripada Anda yang harapan Anda. Kenapa Anda harus tahu bahwa rencana Tuhan udah pasti jauh lebih baik daripada apa yang Anda harapkan gitu. Betul. Proses mengikut Tuhan itu yang paling Anda harus tahu adalah kerelaan. Anda harus rela diproses sama Tuhan gitu loh. Betul. Kita kadang-kadang maksain apa yang kita harapin, kita maksain apa yang kita mau, yang sebetulnya tidak terbaik sebetulnya untuk kita gitu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Orang suka tanya, tahunya yang terbaik dari mana? Ginilah, sejauh apa Anda bergaul dengan Tuhan, sejauh apa Anda membaca firman, tapi membaca saja atau firman tidak cukup. Anda harus melakukannya. Jadi kalau apa Anda melakukannya itu jauh lebih membuat Anda mengenal Dia. Kalau cuma baca doang, ahli Taurat itu luar biasa baca tiap hari. Tetapi kenapa ahli Taurat dan Farisi dikecam sama Tuhan? Karena mereka sebetulnya tidak mengenal hati Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Gitu. Jadi sandarkan segala sesuatu kepada harapan dan rencana Tuhan. Wah, itu ada Yulistiawati, Cap, kangen banget, semoga bisa terbang bareng lagi dan sehat-sehat terus. Siap Ibu, kapan kita terbang? Yun, kapan kita terbang? Siap, saya mau ikut aja. Betul. Ada lagi? Sama-sama. Wow, luar biasa. Yang penting sama Tuhan jangan ngebantah, itu aja sih. Jangan ngebantah aja, Tuhan bawa kemana nurut aja. Iya, betul sekali. So, bagaimana? Udah gak ada pertanyaan, kita mau tutup dalam doa ya? Mau ditutup ya? Tutup ya, dalam doa. Silakan, Pastor. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang ajaib, yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, dimuliakan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan masih berikan sampai saat ini. Kalau kami dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini, di dalam hidup
kami. Tuhan terima kasih, kami mau setia sampai garis akhir, kami mau menang, tidak hanya menang untuk pribadi kami sendiri, tetapi kami juga mau menang untuk orang lain juga Tuhan. Tuhan, banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang mengabaikan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya mereka tidak mengeraskan hati. Kami mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini. Setiap kami pendengar yang ada di tempat ini, di ruang ini, mengambil bagian untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Karena Tuhan menganggap remeh keselamatan. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus selalu memberi kami akal, selalu memberi kami hikmat untuk kami dapat menyampaikan kepada siapapun yang kami jumpai. Mereka boleh mendengar Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mereka boleh percaya kepada nama Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Satu jiwa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Kami percaya Tuhan. Ini Tuhan tidak terlewatkan satu pun dari tempat ini. Siapapun yang mendengarkan acara ini diberkati, diurapi sama Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan, cambuk kami lebih lagi supaya kami lebih giat melakukan firman Tuhan, melakukan rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami lalai, tegur kami. Kalau kami berdosa, ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami harus hidup kudus. Kalau kami terjatuh, Tuhan, berdiri kembali dan menjadi pemenang. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Setiap kami keluarga satu persatu diurapi. Setiap mereka yang mendengar acara ini, mereka diberkati melimpah-limpah oleh kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka satu persatu. Apapun yang mereka harapkan, biarlah itu terjadi dalam hidup mereka sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, tak terbayangkan, tak terkatakan, tak bisa dihitung kebaikan Tuhan. Kami takut di bawah kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berdaulat atas hati kami, pikiran dan jiwa kami. Jadilah Raja dalam hati, jiwa dan pikiran dan tubuh kami dan roh kami. Ya Bapa, kami mau submit, kami mau tunduk. Segala apa yang Tuhan telah percayakan, Tuhan telah berikan. Baik apa tidak baik, kami percaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, yang terjadi kami akan tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, acara ini menjadi berkat. Kami setiap pemirsa atau yang mengikuti acara ini menjadi berkat juga untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi dipulihkan dengan adanya keberadaan kami. Dengan adanya kami di marketplace, kami menjadi berkat untuk bangsa Indonesia. Kami sangat bangsa Indonesia, kami persembahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ada. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami alaskan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang sangat ajaib dan kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Roh Kudus. Ajar kami setiap saat, empower kami untuk mengerti dan melakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Captain, doa yang sungguh dahsyat, sharing yang luar biasa. Aku sangat-sangat terberkati, luar biasa. Thank you banget Captain untuk waktunya. Aku berdoa Tuhan memakai Captain lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan namanya, dan terus memenangkan jiwa juga melalui pekerjaan Captain dan melalui setiap pelayanan Captain. God bless you dan keluarga berlimpah-limpah Captain. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku juga ngucapin banyak terima kasih buat yang nonton. Aku akan kembali lagi minggu depan dengan seseorang yang spesial lagi. So, jangan lewatkan acara Sunday Live Talk Show setiap hari Minggu jam 7 sore atau mungkin sedikit lebih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Good night. Bye-bye. Bye.